Halo Rovers, ketemu lagi channel RK Group. Di sini ada Suzuki Next 2 dengan modelnya ada tipe standar yang ala-ala glossy semuanya. Dari tampak depan seperti ini glossy semua ya. Dari tampak samping juga sekilas itu glossy semuanya. Tapi lebih detailnya langsung aja kita coba oles singkat ya. Dari tampak paling depan dan tentunya paling atas. Ada spionnya yang pastinya spionnya modelnya ala khas Suzuki seperti biasa, standar aja, tidak begitu tua banget. Cuma di sini ada tulisan Suzuki yang timbul di bagian sininya, di bagian ujung spionnya, dan ala khasnya adalah model kulit jeruk. Di sini juga tangkainya menggunakan aksen warna glossy, namun memang di sini black glossy-nya itu tidak sampai di bagian pengereman depan, kanan maupun kiri, dengan aksennya model kayak silver seperti ini ya. Nah, jalunya itu kecil banget di bagian ujung, barulah glossy. Yang tidak glossy adalah tampilan daripada pengereman handle depan dan belakang. Selebihnya ini glossy semua nih, karena banyak juga yang menanyakan dengan yang Next 2 maunya glossy. Nah, glossy seperti ini dalam video ini yang kita akan ulas singkat. Nah, kemudian di bagian sini ini juga tetap sama, garis tegas tetap ada, tidak ada perubahan. Yang membedakan adalah bagian ini glossy-nya sebenarnya ada metaliknya sedikit. Kalau kita lihat detail di sini nih. Ini sebenarnya ada beberapa detail titik-titik ya, kayak model metalik. Nah, di sini tetap ada logo Suzuki dengan aksennya warna chrome, tidak berubah dengan aksen warna chrome-nya. Di bagian bawahnya ini glossy semua nih, yang suka mengkilap ini pas banget ya, dan cocok banget. Nah, di sini juga polos, hanya ada tulisan fuel injection yang berupa karet di bagian ujung sini. Kemudian di sini tempat platnya aksennya memang tidak warna hitam juga ya, tapi dia akan tertutup plat. Ada juga yang komen seperti itu benar juga. Nah, kemudian di bagian sini perlampuannya masih sama. Nah, ini semuanya masih bolam, lampu sen, lampu utama, lampu kota juga ada kecil di bagian sini. Nah, di bagian dalamnya ini baru tidak glossy. Di bagian dalam ini ada aksen coakan dan ini masuk nih, angin juga bisa masuk ke sana. Sedikit lah tambahan untuk aerodinamis. Kemudian di sini aksennya adalah warna hitamnya hitam dop di bagian sini. Nah, lampunya sama juga masih model masuk ke dalam, ada beberapa proteksi di bagian sini, sini dan sini. Ini masih dalam kategori sama persis. Hanya warnanya glossy-nya itu yang lebih banyak dibandingkan dengan tipe lainnya. Nah, di sini juga di bagian spakbor depannya model ala bebek ya, agak melebar di bagian sini. Nah, kanan kirinya ini juga glossy semuanya di bagian sini dan sampai tembus di bagian belakang juga masih glossy semuanya ini bahannya nih. Glossy semua, dan di bagian sini untuk shockbreaker depan dengan model teleskopik ini kategorinya tidak glossy. Ini black dop lah ya kategorinya. Kemudian di sini bagian piston pengeremannya menggunakan Nissin satu piston aja, mereknya cukup terkenal loh ya. Nah, ini juga warnanya adalah dop, tidak glossy. Nah, untuk di bagian pelak ini glossy lagi nih tuh. Walaupun bagian tengahnya juga kategori glossy, cuman di sini memang teksturnya itu memang agak kasar. Dan ini made in Indonesia. Kalau kita lihat di sini ada bannya sudah tubeless. Ring yang dipakai juga sama. Di ring lebih detailnya kita bisa lihat di sini 80, 90, ring 14 di sini ya. Modelnya palangnya adalah palang 5 seperti ini. Palang 5 dengan model remnya di bagian kiri. Dan desain daripada piringannya masih warna standar. Tidak ada warna lain. Di sini juga kategori standar aja, tidak begitu tebal dan tidak begitu tipis. Untuk Next 2 sendiri memang pembacaan daripada speedometer di sini masih menggunakan yaitu kabel alias manual. Kecuali di Next crossover ya, baru yang menggunakan sistem pembacaan tidak manual lagi. Nah, di sini sama persis. Palang 5 ini bahannya glossy semuanya. Secara tampilan kurang lebih seperti ini ya looknya dengan palang 5. Untuk tampilan dari depannya ini mengkilap. Apalagi kalau dicuci menggunakan istilahnya sabun cuci, ini mengkilap lagi di bagian depan. Nah, tampilan daripada kiri di sini kategorinya lebih banyak lah dibandingkan dengan tipe lainnya yang tidak glossy. Ini glossy semua bahannya nih. Sampai dengan di bagian sini semuanya glossy hitam full. Ada perpaduan pastinya dengan warna yaitulahnya black dop. Nah, di sini ada masih stiker ya. Ini hanya stiker aja. Stiker Suzuki Eco Performance juga disematkan di sini dengan aksennya warnanya kayak model hitam-hitam, warna merah muda maksud kami ya. Merah muda dengan di sini sebenarnya aksennya warna grey. Tapi ini semuanya full, bodinya sampai sini glossy dan di bagian sini semuanya masih menggunakan aksen yang dop. Pijakan kaki seperti ini belum menggunakan karet, tapi di sini sudah banyak yang istilahnya konturnya ini kasar semuanya supaya tidak licin. Dan di sini juga ada beberapa stiker. Ini sebenarnya strippingnya adalah kalau kita lihat detail ya, ini bacanya Next 2. Next 2 di bagian sini ya. Dan di sini ada aksen warna merahnya tadi. Merah muda atau mungkin seakan apa ya? Seakan-akan arahnya ke pink malahan. Suzuki di bagian sini tentunya dengan banyak yang sekali garis-garis tegas seperti ini ya. Lebih berotot dan ini pasti lebih kuat ya. Dengan desain model banyak yang garis-garis seperti ini. Nah, baru di sini akan terputus glossy-nya itu di bagian sini menggunakan corak atau desain dengan aksennya kulit jeruk dop semuanya sampai di bagian spakbor belakang. Nah, untuk bagian bawahnya filter udaranya modelnya adalah warnanya kayak model kulit jeruk dan di bagian sini dop ya.
Di bagian CVT-nya dop, tulisan Suzuki-nya timbul juga sama. Kemudian di sini masih menggunakan kickstarter alias slinger ya di bagian samping sini. Push step di bagian sini model lipat seperti ini, ada satu klik. Dan di sini adalah menggunakan karet alias rubber. Ini juga aksennya glossy nih. Nah, kalau kita lihat di bagian belakangnya baru terlihat dup semuanya. Ini dup semuanya nih. Dup semua, ini kategori dup semuanya. Cuman ada beberapa aksen kayak model ala karbon di bagian sini, dan di sini juga ala karbon di bagian tengah. Kanan kirinya dop semuanya. Nah, untuk lampu belakang kurang lebih desainnya seperti ini. Terlihatnya coraknya di sini sekilas mungkin ini warnanya glossy, padahal ini dop semuanya. Dan ini memang detailnya semuanya masih bolam, tidak ada LED di bagian sini, lampunya masih bolam semua. Ada aksen tulisan Suzuki, dan ini model kayak kosong di sini ya. Tapi ini dengan desain seperti ini menjadikan lebih kokoh di bagian spakbor belakang. Tempat plat seperti ini. Di bawahnya tidak ada reflektor, tapi reflektornya itu berada di bagian lampu ini nih. Kalau kita lihat detail di sini sebenarnya adalah fungsi buat reflektor. Jadi ketika lampu ini mati, ada pencahayaan dari belakang, ini masih nyala di bagian sini. Reflektornya berupa kotak ya, kotak kayak model segi 5 seperti ini di bagian sini ya. Nah, kemudian detail dari baris sebelah kanan kita bisa lihat di sini untuk pengeremannya itu tromol yang disematkan di bagian kiri ini. Maka di bagian sini kosong melompong, tidak ada apapun, dengan ring sama peleknya di ring 14 model glossy ya bahannya. Palang 5 juga tidak ada membedakan, cuma lebih detailnya di sini kalau kita lihat daripada ukuran bannya ini lebih besar sedikit lah. Di belakang adalah 90 ring 14. Nah, untuk cover daripada muffler juga ada, walaupun memang sudah support kata laser di bagian mufflernya ini, jadi tidak gampang panas. Jadi kalau panas itu lebih cepat dingin, maksudnya seperti itu. Dan di sini juga ada dua aksen kayak model garis-garis kayak apa ya, kayak kayu seperti ini. Dan di sini adalah dop. Nah, di sini juga ada tetap tercover lagi di bagian muffler sini, jadi aman kena benturan, masih tidak langsung kena bagian knalpotnya. Jadi supaya knalpotnya alias mufflernya tidak gampang peot. Nah, sini juga ada kipasnya dan kapasitas dari olinya di 650 ml. Nah, kalau kita lihat dari tampak bagian kanan kurang lebih aja sama bodinya, dengan strippingnya pasti yang terbalik ya, Next 2 di bagian sini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini tetap juga mendapatkan dua buah cup holder. Tidak ada untuk pengecasan karena dia tipe standar. Dan di sini juga ada aksen kayak model ala karbon di bagian cover di cup holdernya ini, dua buah ini. Plus ada satu buah gantungan juga disematkan di bagian tengah sini. Nah, untuk kuncinya ini masih model biasa, kunci joknya ala khas Suzuki. Dan ada juga beberapa pertanyaan bahwa kalau yang memang tidak menggunakan kunci jok yang istilahnya keyless, maka ini gampang peot dan sebagainya. Ini beda ya, kunci Suzuki itu kokoh-kokoh semuanya. Dan ini masih menggunakan model anak kunci seperti ini aja, belum keyless ya. Tuh. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian speedometernya, memang sayang sekali kita tidak bisa menyalakan, akinya memang tidak terpasang. Speedometernya sama persis, mau tipe apapun yang Next 2 sama ya, masih analog. Fuel gauge, kemudian sini kilometer, dan di bagian sana, di bagian bawah mas kami ada beberapa notifikasi, misalkan dari di sini ya, kalau kita lihat lampu jarak jauh, dan di sini untuk lampu sennya. Dan untuk daripada switchnya masih sama, di bagian kanan ada isi shutter untuk shutternya, jadi sekali klik langsung menyala, tidak ada switch bagian lampu di sini. Dan di sini seperti biasa klakson, kemudian di sini sen dan lampu jarak jauh jarak dekat. Nah, tampilannya di sini juga banyak garis-garis tegas, ada aksen di sini juga kayak model karbonnya sampai di sini ya, di bagian sini kayak model karbon, tembus lagi di bagian sini, dan ada beberapa memang kombinasi antara karbon dan dop semuanya. Nah, untuk joknya sendiri memang bukaannya masih menggunakan manual juga, langsung dicolok seperti ini di bagian belakang ini ya. Nah, di sini kita bisa colok, kemudian kita putar ke kanan, dan di bagian bawah joknya kurang lebih seperti ini. Kategorinya memang tidak cukup lebar, dan untuk kapasitas fuelnya alias istilahnya minyaknya juga di sini tidak begitu, atau bahan bakarnya tidak begitu besar ya, kurang lebih 3 literan. Dan di sini juga untuk bagasinya kecil banget. Kategori sih sebenarnya bukan bagasi, tapi bisa buat toolkit, kemudian ada buku-buku panduan juga di sini. Kalau jas hujan masih masuk di bagian sini. Kalau Anda mau yang unit yang istilahnya kapasitas bagasi besar, kemudian bahan bakar kapasitas tangkinya lebih besar, Anda bisa miliki di bagian sebelah, yaitu ada Suzuki Address. Suzuki Address ini kategorinya cukup besar di bagian bagasi, dan kapasitas daripada bahan bakar juga cukup besar tangkinya. Nah, di sini secara garis besarnya ada beberapa detail lain. Untuk penyimpanan tool ini rapi. Kemudian di sini juga ada cover di bagian pengisian fuel. Jadi kalau tertumpah masuk ke bagian sini, tembus ada selang juga di bagian dalam sini. Ini kategorinya rapi, dan di sini juga ada nomor rangka yang sangat mudah Anda gesek kalau Anda sudah 5 tahun menggunakan motor ini. Nah, untuk daripada behelnya, alas pegangan tangan di sini kategorinya glossy ya. Ini bahannya glossy. Nah, jadi ini masuk glossy-nya sampai sini semua, sampai di bagian depan.
Nah, untuk joknya ini kategorinya banyak kayak garis-garis ya, tidak rapi, alias istilahnya banyak kontur-konturnya supaya tidak licin, walaupun memang kategori tidak empuk banget juga. Nah, untuk kesimpulannya, dari Next 2 dengan tipe yang standar, ini adalah kategorinya memang untuk desain daripada bodinya, ini warnanya lebih mengkilap. Tidak ada stiker atau yang berupa emblem menonjol, tapi hanya sebuah stiker yang polos belaka. Tapi di sisi dengan model seperti ini banyak yang suka karena ketika dicuci maka akan jauh lebih mengkilap ketimbang yang memang bahannya dop seperti di sebelah ini. Nah, sekali lagi sesuai dengan selera Anda, silahkan bisa klik aja di deskripsi, ada kontak marketingnya kalau Anda berminat dengan Suzuki Next 2 ini. Mudah-mudahan ini sampai ketemu waktu, salam RK Group.